Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Prasetya Anjasmara akan menjelaskan tentang air blast freezer. Jadi air blast freezer ini adalah mesin atau alat pembeku. Jadi mesin ini tidak seperti cold storage, jadi khusus untuk membekukan bahan pangan. Jadi pembekuan ini dilakukan secara cepat, termasuk EUKF. Nah, kita bisa lihat kelanjutannya di video berikut. Ada 4 bagian utama dari air blast freezer, yaitu pertama yaitu body atau chassis. Dinding kamar pendingin biasanya terdiri dari 3 lapis, yaitu bagian luar, bagian dalam, dan dinding bagian dalam. Dinding bagian luar terbuat dari logam tahan karat, kemudian lapisan terbuat dari bahan-bahan yang mampu mempertahankan suhu dingin di dalam ruang mesin itu. Sedangkan pada dinding bagian dalam terbuat dari logam yang tahan karat pula. Lalu kompresor. Peralatan ini merupakan inti dan berfungsi untuk menghisap dan menekan refrigeran atau bahan pendingin sehingga beredar ke seluruh unit tersebut. Kompresor bergerak atau berputar karena adanya motor penggerak. Lalu kondensor digunakan untuk menurunkan suhu refrigeran yang mengalir di dalamnya. Untuk memperlancar sistem pendinginan dan sirkulasi udara pada kondensor, ada 2 cara biasanya diterapkan dengan sistem pendinginan dengan air dan bisa juga dengan kipas. Biasanya untuk air blast freezer ini menggunakan kipas. Jadi dikatakan kondenser ini digunakan untuk merubah panas yang dibawa oleh bahan pendingin menjadi suhu dingin, sehingga refrigeran kehilangan panas dan berusaha atau berubah sifatnya dari gas menjadi cair. Lalu yang terakhir adalah evaporator. Bentuk evaporator nyaris sama dengan kondensor. Perbedaannya adalah pipa yang digunakan biasanya berdiameter lebih besar dibanding kondensor. Fungsi utamanya adalah menguapkan cairan yang berasal dari pipa kapiler. Cairan refrigeran yang masuk pada evaporator tekanannya akan rendah sekali, sehingga panas yang ada pada cairan tadi akan menguap dan menyerap panas yang berada di sekelilingnya, sehingga terjadi pendinginan atau pembekuan. Lalu cara kerja air blast freezer. Proses pendinginan dalam sistem kompresi yang sederhana adalah pada tekanan pengembunan cairan pendingin dilewatkan melalui klep ekspansi sebelum masuk ke dalam evaporator. Evaporator yaitu bagian dari unit pendingin yang menguapkan bahan pendingin atau yang dikenal sebagai bagian bertekanan rendah dalam evaporator. Ini tekanan refrigeran akan turun, tetapi suhunya tetap dan cairan pendingin tadi mulai menyerap penguapan refrigeran bertekanan rendah, menyebabkan tertariknya sejumlah panas yang diperlukan untuk mengubah bentuk zat dari keadaan cair ke gas dan diambil dari bahan makanan yang akan didinginkan. Karena pelepasan panas itu, suhu bahan makanan yang didinginkan turun. Gas refrigeran lalu diserap oleh kompresor dan dimampatkan sampai tekanan yang sebanding dengan suhu pada keadaan jenuh, yaitu beberapa derajat lebih tinggi dari suhu air. Pendingin di dalam kondensor. Di kondensor, panas dari gas refrigeran bertekanan tinggi itu akan berpindah ke air, yang mengakibatkan gas itu mengembun jadi refrigeran cair. Kemudian refrigeran cair bertekanan tinggi ini siap untuk mengulangi siklusnya, yaitu masuk dan disemprotkan ke dalam evaporator lewat klep ekspansi. Untuk lebih jelasnya kita bisa dilihat di video cara menggunakannya. Pertama, produk yang akan dibekukan biasanya disemprot dengan air dingin atau pre-cooling yang bertujuan untuk menurunkan suhu sebelum pembekuan. Kita bisa lihat bahan atau alat bahan pangan yang digunakan di video ini adalah daging ikan tuna yang sudah difilet tentunya dan sudah di vakum. Lalu produk tersebut dimasukkan ke dalam kamar yang sisi-sisinya diinsulasi agar tidak dapat ditembus oleh panas dari luar. Selanjutnya digantung. Tapi untuk yang di video ini bentuk kita bisa lihat bentuknya seperti nampan-nampan dari seng seperti itu. Jadi seperti lemari ya, disimpan seperti itu, diselap-selapkan lalu disusun rapi. Lalu
udara beku bersuhu sangat rendah ditiup melalui gulungan pipa evaporator ke permukaan produk ikan oleh kipas yang mengedarkan ulang udara tersebut selama proses pembekuan berlangsung. Panas dari ikan dan ruangan pembeku serta penghantaran panas ke gulungan evaporator dilakukan oleh edaran ulang udara pembeku tersebut. Lalu produk dikeluarkan dari tempat pendinginan untuk disimpan dalam cold storage. Jadi ini adalah mesin untuk pembekuan, tapi untuk penyimpanannya sendiri tetap disimpan di dalam cold storage. Nah, ada lagi. Jadi produk seafood lainnya yaitu berupa udang. Kalau udang dibekukannya di dalam box-box kecil seperti ini. Jadi untuk menghindari kontak langsung dengan refrigeran, tapi tetap efektif untuk penggunaannya. Nah, ini air blast freezer yang bentuknya lebih besar. Jadi air blast freezer ini adalah mesin untuk membekukan gitu. Jadi bukan seperti freezer jadi bisa nyimpan barang di situ, enggak. Jadi ini khusus untuk pembekuan gitu, pembekuan cepat. Jadi kebayangkan bagaimana air blast freezer tersebut. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.